Apa? Jadi ini di awal, bukan awal sih, di triwulan 2020 ya. Iya. Anjing bahasa gue triwulan. Iya itu. Enggak apa-apa. 3 Itu bulan, triwulan itu 3 bulan ya? menandakan Anda itu angkatan 90-an. Ada caturwulan, ya, triwulan. Oke, Iya. kenapa? Di triwulan 2020 ini kita ya ada musibah yang Menimpa akhirnya dunia. menimpa dunia ya. Hmm. Dan bahkan berdampak. Contohnya ini dari virus ini ya. Virus apa? Corona. Oh, itu mobil ya. Corona juga mobil. Korompis, ya. Maaf Anda yang bermarga demikian. Anda harus Iya. bersyukur. Iya. Jadi seperti yang kita tahu nih seluruh dunia udah social distance. Ya, social distance relationship. Iya. LDR itu. Nah, menurut lu itu berhasil atau enggak? Ya menurut gua berhasil. Kenapa? Karena yang pertama adalah yang seperti pemerintah sudah bilang itu menekan angka probabilitas kemungkinan untuk virus itu tertular. Tetapi ada minusnya adalah khusus kita para pekerja industri kreatif. Lu pasti berasa banget kan? Berasa beberapa Nah, event gua iya. Infinity Store waktu sebelum social distance ini antri orang sampai di itu loh. betul. Sampai di rumah makan di depan sana. Antri untuk beli baju. Sekarang ini Ya ampun. sulit, gitu. Ini yang- Gitu. Tapi gini, bukan berarti social distance kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, betul sekali. Buktinya rame challenge di Instagram, gue heran. Buktinya kita nih waktu social distance kita masih tetap berkarya. Ini kayaknya masa-masa berjayanya anak-anak introvert deh. Iya, iya. Karena lu akan merasa anak-anak introvert tuh kayak seperti apa? Menurut gue ya, menjadi anak introvert Masa itu nggak berjaya masalah. apa? Masa berjaya apa? Masa berjaya anak introvert. Masih berjaya anak-anak Iya, introvert. jadi kalau misalnya anak introvert kan, lo tau kan sekarang jadi anak introvert kayak gimana rasanya? Diem di rumah segala macam. Oh, Tapi itu gitu. berguna. Oke. Pertama lu menghemat, apalagi di tanggal, ya ampun ini tanggal 20, aduh. Soal menghemat, ini ngomong soal berhemat, lu pernah nonton nggak video yang lagi viral tentang lu nggak akan mati kelaparan kalau setiap hari hanya makan nasi pakai telur goreng itu sama kecap manis, pernah lihat nggak? Itu karena belum. banyak orang panik buying kan. Jadi membeli stok makanan terlalu berlebihan karena panik buying. Padahal sebenarnya lu nggak akan pernah mati kalau hanya makan nasi telur doang setiap hari. Itu dia. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya social distance terus makan nasi telur, pada saat misalnya pemerintah bilang harus lockdown 3 minggu. Pada saat keluar kaya raya loh, Mas. Kaya raya. Karena hemat ya, Pak. Hemat gitu. Hemat. Jangan kan nasi telur nasi garam sama. Pada saat keluar langsung uang ya? Kalau misalnya lo dalam posisi social distance, Hmm, lo bisa hidup gak? bisa. Apa yang lo lakuin? Banyak. Contohnya? Bikin patung. Bikin apa? Bikin patung. Banyak yang bisa kalian lakukan setelah social distance. Ah. Contoh, kalau gue ya udah gila. Kalau lu kalau pada social distance ngapain lo, Bro? Gue akan mengurung diri gue di kamar, Hmm. main PS4 ya kan. Kalau orang yang nggak punya PS4 gimana dong? Nonton bokep dah. Kalau nggak punya internet, Iya, cari di blogspot Ini- cerita udah lumayan itu. internet lu nggak ada, men. Hah? Internet lu nggak ada. Internet gak ada. Coba. Ini kita pikirkan dampak terburuk dari orang yang kena social distance gitu. Ya enggak, Ya, yang ya. miskin ya, yang miskin. Ya, yang punya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Coba. Dia mau ngapain? Jadi patung. Internet nggak ada. Jadi patung. Jadi patung. Makanya kan gue bilang kan, bikin patung, men. Belajar bikin patung. Oh, semedi. Semedi, lu semedi. Cocok Catat lu semedi. baik-baik, ya. Jiliwosi 2020. Social distance, bikin patung. Ya. Tapi kalian jangan anggap enteng ya. Masalahnya begini ya. Khusus sekarang ya. Ya. Social distance hanya di beberapa daerah di Indonesia. Hmm. Beberapa daerah yang belum terkena dampak mereka selalu anggap remeh. Nah, ini masalahnya. Contoh, gue inget banget ini bukan kedua kalinya gue mendapati wabah seperti ini ya, kayak ada wabah coronavirus. Ini udah serius saya ngomongnya ya. Dulu inget gak sih lo virus tahun 2009 SARS yang flu burung? Oh, Flu burung. flu burung apa flu babi? Sama kayak KAD kayaknya mereka berdua tuh. Ya pokoknya begitu ya, flu burung. Ya pokoknya flu burung. Flu burung flu babi. Oh. Diwariskan ke Jadi kakaknya. atau flu babi duluan. Tapi karena melanggar hukum maka dihalalkan jadi flu burung. Oke lah, pokoknya waktu itu ada virus lah. Oke. Nah, Ya. lu bayangin
Yang panik cuma daerah di Jawa sentris. Ya, oke. Dan gue di Jakarta gue ngalamin itu. Gue ngalamin, tapi tapi orang-orang di luar Jawa. Di luar sentris Jawa, menganggap biasa-biasa aja gitu. Cuma akhir-akhir ini aja kan corona itu kayak menyebabkan kena semua. Memang sekarang ini corona di beberapa daerah di Indonesia. Tapi di beberapa daerah yang tidak terkena dampak corona. penyebaran corona ya itu berdampak. Dari segi apa? Dari segi job. Oke. Gimana? Percaya sama gue, selain lu percaya sama Tuhan, lu bayangin di Ternate kan belum terkena tuh. Iya. Tapi gue yakin ada beberapa event kreatif di Ternate tertunda gara-gara ya itu. Iya. Yang kemarin saja dari pusat nggak bisa datang ke luar kota, ya itu kan tertunda. Mereka nggak bisa juga pergi, iya sih. Dari dalam nggak bisa keluar, dari luar juga nggak bisa ke dalam gitu. Akibatnya orang-orang yang paling contoh di Ternate ya belum terdampak dan mungkin semoga nggak akan terdampak. MC-nya, IO-nya bangkrut kan? Kena dampak ekonomi gitu. Sebenarnya itu terjadi di semua kota sih, khususnya di kita juga kan kemarin acara kemarin kan Padi gagal juga datang gitu. Iya. Yang lu paling parah lu sudah beli tiket Hammer Sonic, iya kan? Slipknot tinggal kenangan, ya. Masih ada tahun depan. Oh nggak apa-apa. Sampai tahun depan ada virus, gua datang biar ada virus, sumpah deh. Gak apa-apa, itu kesempatan tuh Slipknot bikin topeng baru. Jadi selain bikin patung, ada topeng baru. Ya, buat Anda fans-fans Slipknot. Tapi gini, gue berpikir begini, Jil. Nah. Ini gue otaknya agak gesrek sedikit sih. Karena sekali lagi apa gesrek? Gesrek itu agak-agak, lu tau kan ada IQ jongkok, ada IQ bodoh, IQ jongkok kan. Di bawahnya IQ jongkok ada IQ jekrek. Nah, gesrek itu paling bego banget. Nah, itu gue. Nah, gue yakin ini virus corona ini pasti ada konspirasi nih. Wah ini bahaya. Lu bayangin Liverpool ya. Lu bayangin klub Liverpool gue udah mau menang. Cuma gara-gara corona ketunda dong Liga Inggris. Anjing gue bilang bangsat. Lu bayangin 30 tahun Liverpool gak pegang piala-piala Inggris ya kan. Udah mau menang. Ini yang para itu kentang, The Reds itu udah para senyum-senyum semua nih. Bro, itu kentang. Ibarat kata lo lagi nonton bola keluar tiba-tiba handphone lo mati. Kentang anjing. Dan lu yakin bahwa corona ini adalah konspirasi, khususnya dampak paling besar adalah Liverpool. Gua rasa ada sias di sana ya. Oh. Aduh, hari ini bahaya nih podcast, semua brand, semua merek sudah dibilang ya. Aduh bahaya. Apakah kita akan episode 1 Apakah kita akan dicegah gitu? Oke. Tapi itu. Tapi sebenarnya itu juga kalau mau ini sudut pandang dari sepak bola, Sepak bola lu bayangin sepak bola. Euro 2000. Kalau saya tuh fans berat AC Milan, kita Milanisti malah senang dengan corona. Karena memang lu lagi buruk anjing. AC Milan lagi Tidak masalah kita dengan corona. Karena kalau corona tidak ada, bisa-bisa AC Milan degradasi. Kan gini kabar. Ya kami turut berduka ya untuk para Juventini. Karena Matuidi kemarin dikabarkan positif ya. Positif corona. Hamil atau apa nih? Corona lah. Nah, lu bayangin dampaknya sampai ke olahragawan lo, atlet lo. Udah industri kreatif, acara ekonomi beberapa kedampak segala macam. Gue yakin ini ada yang bermain ini. Siapa yang main? Ada lah. Yang jelas bukan Tuhan. Yang jelas bukan Tuhan gue, bukan Tuhan lu, dan bukan Tuhan kalian semua. Ini yang menarik dari Infinity, ceritanya Infinity. Bagi kalian nih yang sekarang ada live ini dengar, menurut kalian nih benar-benar konspirasi? Ayo. Atau ini benar-benar kecelakaan gitu ya? Benar-benar kecelakaan, virus yang benar-benar akhirnya menyebar. Atau ada satu pihak? Menurut kalian gimana? Ada yang berani bilang gitu supaya audionya bisa di on dan bisa lebih menarik? Gue yakin ini konspirasi. Walaupun gue gak punya bukti akurat. Kalau lu konspirasi kan? Kalau gue bayangin Cina kan warga penduduknya sebanyak ya. Gue heran ya, kenapa warga penduduknya banyak padahal Cina dan karena warga Cina paling banyak ya kan. Lahirlah virus itu mungkin ya supaya populasi di warga negara Cina sedikit, ngerti gak sih lo? Jadi maksud lu kayak genosida gitu. Jadi ada teori-teori gitu. Oke. Jadi teori daripada. Menurut lu gimana? Itu konspirasi atau enggak? Kalau gue bukan berpikir di konspirasinya sih. Gue berpikir lebih ke harus menggunakan topi panas. Infinity. Aku cinta Infinity. Aku cinta Infinity.
Oke, kalau gue berpikir sih begini, bukan soal konspirasinya, tapi lebih ke orang yang kena dampak itu. Seperti tadi ada yang diuntungkan, Yang ada yang jelas yang dirugikan. diuntungkan adalah pengusaha masker, udah jelas. Ya itu pertama, sanitizer. Harga tadi cuma 5.000, kenapa jadi 300.000? Bahkan sudah sulit didapatkan, sudah nggak bisa didapat sekarang. Udah nggak bisa Masker didapat. udah susah, sanitizer nggak ada, alkohol juga susah. Tapi jangan salah, kalau di Sulawesi Utara, toh pakai bahasa benar deh, torampe minuman khas Bisa di-convert. bisa di convert aja bahasa lu. Bisa dibuat jadi Sanitizer. ya apa? Sanitizer. Apa namanya? Ini yang di keyboard. Sudah, apa coba? Hand Hand sanitizer. sanitizer, bener ya? Bener nggak? Bener nggak? Bener ya, hand sanitizer. Ada yang salah nggak? Gue belibet. Jadi begini, ini sebenarnya Gue belibet kalau ada kata-kata ada huruf I, Z, T, E, R. Tapi sebenarnya nggak gini bro, nggak perlu takut karena ini namanya ceritanya infinity. Kita nggak perlu takut salah. Kalau kita salah bilang, berarti udah nggak infinity. Oh belah. Ya, jelas. Tak Pembelaan. terhingga sepanjang Pembelaan. masa. Jadi itu nggak pernah masalah. Kalau saya bilang hand sanitizer atau sanitizer, itu terserah gitu ya. Oke. Nah, masalah. Banget, bangsa. Ya, Hand ya. sanitizer. Tapi itu jadi gitu. Lu bayangin cap tikus ya. Ya. Cap tikus minuman khas Sulawesi Utara Hmm. yang hanya cuma orang-orang Sulawesi Utara yang tahu minum ya. Kalau anak-anak Jawa sentris, nah gue yakin lu 2 gelas mabok lu deh. Hmm. Itu bisa jadi ini loh apa? Sanitizer apa sih? Jadi hand sanitizer. Ya, itulah boy. Ribet Oke. ngomong. Pokoknya bisa jadi cuma dikombinasikan saja lah. Nah itu keren loh. Bahkan pemerintah di Sulawesi Utara gue baca beritanya bakal diproduksi massal. Diproduksi massal. Jadi kalau besok-besok lo belanja di warung di Sulawesi Utara, babelidang, cap tikus, bonus di DP alkohol. Oh, kemasannya sudah beda bro. Oh, beda ya. Kalau dulu beli pakai botol aqua, sekarang tinggal dipencet. Itulah Jalur satu itulah tetes. kehebatan. Jalurnya 1 tetes gitu. Ya. Aduh. Nah, jadi itu loh. Tapi begini tuh, ngobrol-ngobrol soal dampak dari corona ya. Dari social distance apa? Lu sendiri takut nggak? Jujur gua enggak. Enggak. Kenapa? Gue bukan takut sama penyakitnya. Hmm. Gue takut dampak ekonominya. Selain dampak ekonomi nih, dampak kesehatan, lu takut nggak tertular? Takut sih ya. Iya, tapi maksud gue nggak menjadi. Pokoknya gue denger tetangga gue kena corona, gue nggak terlalu panik gimana aja. Karena- Langsung datang tolong ya. Iya, gue biasa aja gitu. Datang Karena menolak. gini, Orang lain gitu nggak pernah ada rasa gimana, biasa aja. Gak pernah. Walaupun gue salam tangan sama lo, gue cipika-cipiki dan lo ada kurang, nggak masalah gue. Karena gue percaya gue ada Tuhan. Oh. Inilah kelebihan podcast ini. Mujizat Selain membuat wawasan, itu nyata. selain membuat wawasan Anda bertambah, keimanan Anda pasti bertambah. Oke. Nah, lanjut lagi ke soal social distance. Hati-hati tuh kabel. Barang endorse, jangan disentuh. Nah, kembali ke social distance nih. Orang yang memiliki dampak ekonomi karena social distance. Oke lah, katakanlah lu pekerja yang tiap bulan digaji, enak lu. Social distance, lu diam di rumah pasti digaji kan? Oh jelas. Iya, tapi kasihan kalau misalnya orang yang ketergantungan kehidupan contohnya ojol, ojek online. Dia harus keluar sementara di posisi negara harus social distance. Itu kasihan banget loh. Itu dan ya itulah dampaknya, Mbak. Jangan ojol, orang jual cilok juga susah. Yang tadinya 1.000 cilok laku, ini ya elah cuma 20. Dan lu itu sebagai juga 30 dia tombokin itu. 3 koran. 30 cilok dia beli gitu. Dan lu sebagai MC pasti juga punya dampak yang cukup signifikan kan gitu. Pak, gila gue udah booking apa ya? Lu tau gak kalau misalnya di toko-toko online shop kayak Bukalapak, Lazada, itu keranjang gue udah banyak. Oh, siap. Cuma sampai di keranjang itu belum sempat. lunasin. Gara-gara banyak job yang cancel. Jadi keranjang gue banyak banget. Tinggal klik bayar, tapi gak bayar. Lu bayangin. Nah, lu sebagai foto videografer gimana? Foto video. ya, wedding service lah ya. Ya gue kok ya sama sih. Maksudnya dampak dari virus corona ini sangat berdampak sekali kepada kita yang bekerja di industri kreatif khususnya. Tapi sebenarnya yang lu pikir gini, ini sampai berapa lama? Lu pernah nggak kepikir kalau ini nggak akan pernah berakhir? Ada nggak ketakutan di diri lu bahwa ini nggak akan berakhir sampai dunia ini punah? Ini pasti akan berakhir. Kan gue bilang tadi,
gue yakin ini di balik social distance. Ini katakanlah kalau misalnya orang yang percaya nih, orang yang baik lah, segala sesuatu itu ada maksud dari di balik bencana yang kita alami. Lu percaya? Percaya. Percaya nggak? Contoh, pengusaha masker, 10 tahun dia jualin masker, nggak untung-untung. Gara-gara ada virus corona dia langsung untung, ya kan? Itu berkat bagi dia, bagi pengusaha masker. Sanitizer, tadi apa? Iya. Hand sanitizer. Ya apalah itu teaser ke apa itu. Pengusaha cap tikus yang Iya. dulunya dibilang toko jahat, tiba-tiba berubah menjadi toko cap tikusnya yang dulu digunakan untuk kejahatan berubah menjadi kebaikan. Betul. Ya, itu. Gue Jadi curiga lama-lama nih Infinity ada hand sanitizernya merek Infinity. Oh, ini. sebentar lagi. Iya, Yang harganya penting Anda 80.000. menggunakan dulu topi panas ini. Topi panas dulu. Oke. Kembali kemana ya? Sudah sampai di mana itu tadi? Ya pokoknya kita udah bahas soal social distance sudah. Dan apakah akan berakhir? Iya, gue yakin pasti akan berakhir. Dan apa yang kita bisa lakukan di saat social distancing? Ya lu harus ikuti himbauan dari pemerintah. Iya betul. Itu hal Lu yang tau gak perlu sih kenapa ini lu harus garis bawahi adalah ikuti himbauan pemerintah. Gitu ya. Itu yang lu harus dengar, bukan podcast kita. Podcast kita lu dengar tapi jangan lakukan. sebagai hiburan basa-basi aja sih. Iya, tapi yang lu dengar adalah himbauan pemerintah adalah social distance dan himbauan-himbauan pemerintah yang lain seperti cuci tangan dan lain sebagainya. Cuci tangan, cuci kaki, langsung tidur. Ya. Cuma ya gini ya, pokoknya cuci tangan, cuci kaki, tapi kalau garuk-garuk ya lu mesti cuci tangan juga gitu. Ayo, pokoknya Kadang-kadang kita ngupil apalagi tiba-tiba nggak cuci tangan kan, itu bisa sumber virus. Itu bisa. Itu gue paling benci banget orang habis ngupil nggak cuci tangan tuh salaman sama orang lain. Aduh, gue paling benci banget. Bau bro, bau gitu loh. Terlepas lu corona atau enggak, itu perbuatan yang tidak baik ya. Oke, nah gimana ya tadi? Jadi soal corona ini membawa dampak yang positif dan negatif bagi sebagian orang ini, atau ada solusi lain dari lu yang lebih baik gitu. Karena biasa kan netizen punya saran yang lebih pintar gitu, bahkan lebih pintar dari pemerintah. Nah, kira-kira menurut lu gimana gitu? Lu Apa tinggal ya? komen aja di bawah Iya. ya. Atau mungkin teman-teman di luar sini kalau misalnya mau kasih masukan juga boleh. Tenang, nanti gue traktir minum di sini, cuma air putih aja ya. Apa yang menurut kalian lebih baik dari social distance atau apa yang tindakan dilakukan oleh pemerintah gitu? Just lu hidup Jaga. higienis lah, hidup higienis. Contoh-contoh, lu kalau di rumah lu ada sendal dalam rumah nggak? Ada. Wah ada ya. Sendal dalam kamar mandi? Enggak. Nah itu, mesti ada. Gue kenapa jatuh ini? Kalau lu setiap ruangan di rumah pakai sendal sendiri ya? Ada. Sendal luar, sendal dalam, luar, sendal kamar mandi. Wush, banyak banget sendal lu. Ya itu didikan dari orang tua gue. Biasa, asik. Iya itu terbiasa. Oke. Supaya menjaga steril dari area itu ya. Betul. Oke. Dan walaupun lu social distance di rumah-rumah tapi lu Nggak higienis. nggak higienis, nggak mandi-mandi, 3 hari nggak mandi-mandi ya. Iya. Celana dalam set A set Iya, lu 5 minggu. Setiap Waduh. ketemu orang lu langsung cuci tangan. Tapi celana dalam lu nggak ganti-ganti 3 minggu gitu. Sama aja bohong gitu, iya. udah set A set B lagi. Ya ampun. Itu udah sekali lagi apa yang kita bicara ini hanya disclaimer ya. Hanya apa yang terjadi di episode 1 biarkanlah di episode 1. Ya betul sekali. Jangan dibawa baper, jangan dipikir bahwa ini yang paling benar. Mohon maaf kalau omongan gue agak sedikit berlebihan karena nama ini episode 1 kan. Iya betul. Kalau ada bilang kalau ada salah-salah kata, enggak, kita memang salah kata. Gitu. Emang ini podcast dari awal salah gitu loh. Marga gua saja salawati gitu. Apa hak Anda mau bilang saya tidak salah gitu. Jual cili posisi salawat. Jadi sebenarnya begini, tidak ada yang benar, tapi bukan berarti 100% kita salah. Gitu. Jadi ada hal-hal yang baik yang bisa lu tarik dan bisa dijadikan pembelajaran hidup, silakan ditarik. Tapi kalau ada hal-hal yang lu menurut lu kayak tadi, kok masa corona dari alien kayak gitu-gitu, ya lu bebas bisa berkomentar atau memberikan apa gitu. Betul. Sekali lagi ceritanya Infinity juga komentar dari kalian. Dan mohon maaf bila mana mulut kita terlalu berlebihan karena ya pada dasarnya kita jujur apa adanya. Mungkin di episode 1 kita begini ngomongnya. Mungkin episode nanti selanjutnya kita akan lebih beda. Iya betul. Terutama kalau misalnya ada sponsor gitu kan. Ya, akan lebih rapi. Akan lebih tertata. Siapa tahu pada saat episode ke-50 kita sudah berbahasa lain. Oh ya, bahasa Zimbabwe ya. Spanyol. Jangan dibawa baper apapun yang kita katakan.
segala sesuatu lu tarik aja hal yang positif yang bisa lu tarik, begitu. Dan kalau misalnya ternyata hal ini tidak cocok dengan apa yang menjadi pemikiran lu bebas bisa komen di bawah karena netizen bebas berkomentar. Tapi satu hal yang pasti, ini yang paling pasti, lu harus pakai topi panas ini karena ini adalah ciptaan langsung dari brand lokal. Itu harus bangga. Cintailah produk-produk Manado. Udah kayak Mas Pion gue. Iya kan negara kita kan sementara krisis. Kita nggak perlu dibawa krisis dong segala sesuatu ya. Santai saja. By the way. Kalau misalnya kalian pingin tahu kita lebih lanjut, lu bisa follow Instagram di ceritanya Infinity Podcast ya. Lu juga bisa follow Instagramnya Infinity Clothing. Lu juga bisa follow Instagramnya Jirosi dan juga Instagram gue. Dan kita berdua memang punya podcast masing-masing. Iya. Nanti kita taruh di deskripsinya di bawah nanti. Kalau podcast gue Carlota Podcast. Ngomongnya bebas. Ya beginilah apa deh. Kalau dia podcast pemerintahan. Wah iya. Anda bisa melihat warna saya, bisa melihat saya bukan warna merah. Ya udah akhir kata gue Marco. Tepuk tangan. Ya, gue Sejili ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk sponsor ini dan juga teman-teman yang bantu. Jagger Cafe yang sudah meminjamkan alat ini ya kepada panti asuhan. Makasih banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Yo.